Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Associate Professor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang kendala land acquisition. Kita pernah bahas tentang land acquisition, atau kalau terjemahan bebasnya adalah akuisisi lahan atau akuisisi tanah. Dalam konteks Indonesia biasa disebut dengan istilah pengadaan tanah. Dulu kita pernah mengenal istilah pembebasan tanah. Nah, hari ini saya akan bicara tentang kendalanya, bahwa land acquisition itu punya kendala. Beberapa waktu yang lalu, nanti bisa lihat di video saya sebelumnya, kita bahas tentang land acquisition mulai dari input, proses, kemudian output dan outcome. Hari ini kita bahas tentang kendalanya. Sahabat-sahabat sekalian, secara ringkas, kendala dalam land acquisition atau pengadaan tanah adalah berbagai hambatan yang muncul di setiap tahapan, mulai dari ide awal hingga pemanfaatan lahan secara optimal, yang dapat menghambat atau bahkan menggagalkan proyek pembangunan. Kita mulai dengan kendala gagasan. Mulai dari gagasannya dulu. Dari gagasannya aja sudah ada kendala ya. Kita mulai dari kendala gagasan. Kendala ini muncul pada tahap awal saat sebuah proyek baru berupa ide. Antara lain, pertama, tidak adanya dasar hukum yang kuat. Proyek yang diusulkan tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk pengadaan lahannya. Oke. Yang kedua, tidak ada dukungan politik. Gagasan proyek tidak mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kemudian yang ketiga, konflik kepentingan. Adanya perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti pemilik lahan, pengembang, dan pemerintah yang memiliki pemikiran berbeda. Yang keempat, kurangnya kesesuaian rencana tata ruang. Ide proyek tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan, sehingga sulit untuk mendapatkan izin. Jadi, dalam tahapan gagasan itu sudah ada kendalanya. Saya ulang singkat ya. Jadi kendala di level gagasan adalah satu, tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam konteks proyek yang bersangkutan atau proyek tertentu. Kemudian yang kedua, tidak ada dukungan politik. Yang ketiga, adanya konflik kepentingan. Yang keempat, kurangnya kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita beralih ke perencanaan. Di perencanaan juga ada kendalanya ya. Saya menyebutnya sebagai kendala perencanaan. Kendala ini terjadi saat proyek mulai masuk tahap perencanaan yang lebih detail ya. Antara lain, kendalanya adalah pertama, data yang tidak akurat. Sekarang kita sedang bicara di level perencanaan. Kendalanya yang pertama, data yang tidak akurat. Kurangnya data yang valid dan akurat mengenai status kepemilikan lahan, luas, dan batas-batasnya. Yang kedua, anggaran yang tidak memadai. Anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi untuk pembayaran ganti rugi yang sesuai dengan nilai pasar, yang kemudian nanti menjadi nilai yang disepakati ya, antara masyarakat dengan pihak yang melaksanakan pengadaan tanah. Jadi anggaran yang tidak memadai, anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi untuk pembayaran ganti rugi yang sesuai dengan nilai pasar, yang kemudian nanti dikembangkan menjadi nilai kesepakatan. Yang ketiga adalah kurangnya sosialisasi. Perencana proyek gagal melakukan sosialisasi rencana pembangunan kepada masyarakat secara efektif. Secara efektif itu artinya berdampak, dapat dipahami oleh masyarakat. Sehingga menimbulkan penolakan karena masyarakat nggak paham, ya mereka menolak. Jadi kurangnya sosialisasi. Yang keempat, rencana yang tidak realistis. Waktu yang ditetapkan untuk pengadaan tanah terlalu singkat, padahal prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Jadi ada 4 kendala dalam tahapan perencanaan pada konteks pengadaan tanah atau land acquisition atau akuisisi lahan. Yang pertama, data yang tidak akurat. Kedua, anggaran yang tidak memadai. Ketiga, kurangnya sosialisasi. Keempat, rencana yang tidak realistis. Sekarang kita masuk ke tahap pelaksanaan. Ada juga kendalanya ya.
Tahap pelaksanaan merupakan saat kendala paling sering terjadi dan paling terlihat. Jadi kendalanya itu nampak karena di level pelaksanaan. Apa kendalanya? Pertama, penolakan dari pemilik tanah. Pemilik tanah menolak melepas tanahnya karena merasa ganti ruginya tidak adil atau tidak setuju dengan proyek tersebut. Yang kedua, sengketa kepemilikan. Munculnya sengketa kepemilikan atas tanah yang akan dibebaskan, baik antar individu maupun dengan pihak lain. Ketiga, adanya mafia tanah. Adanya pihak-pihak yang memanipulasi data kepemilikan untuk mendapatkan keuntungan dari proses ganti rugi. Yang keempat, kesulitan teknis di lapangan. Kondisi geografis yang sulit atau adanya bangunan-bangunan yang rumit untuk dibongkar dapat menghambat proses. Yang kelima, tuntutan hukum. Pihak yang tidak puas dengan ganti rugi mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga memperpanjang proses. Jadi prosesnya menjadi lebih panjang, lebih lama, lebih rumit. Dengan demikian, kita bisa pahami bahwa di level pelaksanaan ada 5 kendala yang harus diwaspadai dalam konteks pengadaan tanah, dalam konteks akuisisi lahan atau land acquisition. Yang pertama, penolakan dari pemilik tanah. Yang kedua, sengketa kepemilikan. Yang ketiga, mafia tanah. Yang keempat, kesulitan teknis di lapangan. Dan yang kelima, adanya tuntutan hukum. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita masuk ke tahap berikut, yaitu tahap monitoring. Pada tahap monitoring juga ada kendalanya, ya. Kendala ini berkaitan dengan pengawasan proses pengadaan tanah. Antara lain, pertama, kurangnya transparansi. Proses monitoring tidak dilakukan secara terbuka sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat. Yang kedua, tidak ada standar pelaporan yang jelas. Tidak adanya standar yang seragam untuk melaporkan kemajuan pengadaan tanah sehingga sulit untuk memantau perkembangannya. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Tim yang bertugas memonitor memiliki keterbatasan personil atau anggaran sehingga pengawasan menjadi tidak efektif. Jadi, pada level monitoring ada 3 kendala yang potensial, yaitu yang pertama, kurangnya transparansi. Yang kedua, tidak adanya standar pelaporan yang jelas. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita masuk ke level evaluasi. Apa kendalanya? Ada beberapa kendala di level evaluasi. Tahap evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari proses pengadaan tanah. Tetapi tahap ini memiliki kendala. Seperti 1, tidak adanya indikator keberhasilan yang jelas. Kriteria untuk menilai keberhasilan pengadaan tanah tidak ditetapkan di awal, sehingga sulit untuk mengevaluasi apakah prosesnya sudah optimal. Yang kedua, kurangnya tindak lanjut. Hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti untuk perbaikan di masa mendatang. Yang ketiga, data yang tidak lengkap. Data yang digunakan untuk evaluasi tidak lengkap atau tidak akurat, sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi tidak valid. Jadi, di tahap evaluasi ada 3 kendala yang harus diwaspadai. Yang pertama, tidak adanya indikator keberhasilan yang jelas. Yang kedua, kurangnya tindak lanjut. Yang ketiga, data yang tidak lengkap. Sekarang kita masuk ke level berikut, yaitu tentang optimasi pemanfaatan. Apa kendalanya? Kendala ini muncul setelah lahan berhasil dibebaskan, yaitu dalam pemanfaatannya. Kendalanya antara lain, 1, lahan tidur atau menganggur. Lahan yang sudah dibebaskan tidak langsung dimanfaatkan untuk pembangunan, sehingga menjadi tidak produktif. Yang kedua, perubahan rencana pembangunan. Rencana awal proyek diubah sehingga lahan yang sudah dibebaskan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kurangnya perawatan. Lahan yang sudah dibebaskan tidak terawat dengan baik dan berpotensi kembali diserobot oleh pihak lain. Itulah sahabat-sahabat sekalian, kendala dalam hal land acquisition atau akuisisi lahan
atau akuisisi tanah, atau dalam konteks Indonesia disebut pengadaan tanah. Saya ulangi sebentar bahwa kendala itu ada pada semua level. Pada level gagasan, kendalanya antara lain tidak adanya dasar hukum yang kuat, tidak ada hubungan politik, adanya konflik kepentingan, kemudian kurangnya kesesuaian dengan rencana tata ruang. Kemudian pada tahap perencanaan, kendalanya antara lain data yang tidak akurat, anggaran yang tidak memadai, kurangnya sosialisasi, dan rencana yang tidak realistis. Pada tahap pelaksanaan, kendalanya terdiri dari penolakan dari pemilik tanah, sengketa kepemilikan, mafia tanah, dan kesulitan teknis di lapangan, serta adanya tuntutan hukum. Pada level monitoring, kendalanya antara lain kurangnya transparansi, tidak ada standar pelaporan yang jelas, dan yang berikutnya adalah keterbatasan sumber daya. Pada tahapan evaluasi, kendalanya antara lain tidak adanya indikator keberhasilan yang jelas, kurangnya tindak lanjut, dan data yang tidak lengkap. Pada tahap optimasi pemanfaatan, kendalanya antara lain lahan tidur atau menganggur, perubahan rencana pembangunan, dan kurangnya perawatan. Demikian sahabat-sahabat sekalian, materi yang bisa saya sampaikan yaitu kendala land acquisition. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.